salah satu sifat Allah gitu. Sifat Allah itu ya ilahi gitu. Dia nempel sama zat Allah. Ya, saya mau menyapa dulu. Ya. Halo, Ya, dari Jakarta. Ya. Fahmi dari Fahmi. Dari Jakarta. Saya muslim. Maaf ya, ada saya turunkan ya, no speak up ya. Saya muslim. Pain data. Cobalah kalau nggak percaya Pak Fahmi, menurut Bapak Allah Al-Quran itu makhluk gitu. Coba ditanya Pak Fahmi. Saya mau nanggapin tadi perkataan yang di Alkitab itu nggak ada Yesus mengutusan, itu nggak ada ya. Salah Pak Fahmi. Yesus utusan, tapi nggak cuma. Nah, Yesus utusan. Jadi banyak. Yesus itu utusan. Yesus itu utusan Firman. Tuhan kan? Intinya begitu. Tapi tidak ada dikatakan cuma utusan, gitu loh. Tidak ada itu. Iya. Jangan ditambah-tambahin. Dia utusan Tuhan atau bukan? Jadi gini, utusan. yang utusan adalah utus sudah jadi manusia terus diutus. Cara berpikirnya adalah bukan seperti Muhammad sudah jadi manusia terus, tetapi dia jadi berbeda. Gimana sih? Yesus manusia bukan sih? Yesus adalah sang firman yang diutus untuk menuju daging. Iya, dia manusia kan? Iya manusia, tapi dalam dirinya tuh ada dua kodrat. Ya, dua natur. Kodrat apa aja itu? Manusia ada. Lah ya, dalam Yohanes. Iya, kodrat apa aja ada dua itu. Kau baca Yohanes. Kau baca satu pasal Yohanes itu. Fahmi, coba kau dengarnya pakai telinga gitu ya. Iya. Jadi kita Yohanes Siapa sampai ini kan habis. bilang, ya kan, Yesus punya dua kodrat. Kodrat apa aja? Sudah dikatakan dua kodrat, manusia dan ilahi. Udah dengar. Mungkin satu-satu yang menjawab biar gak bingung Fahmi. Silakan saya kasih waktu teolog dulu deh. Nanti Pak Kenisa baru Pak Fahmi. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi, tunggu ya, saya cari ya. Yang 6, 8. 78. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Itu ya. Itu salah satu yang menyatakan bahwa mempunyai dua natur atau dua kodrat. Natur ilahi dan ya sebenarnya 10 kali beratus sekali malah dijelaskan gitu loh. Ya oleh baik saya maupun teman-teman natur. Nah, ketika dia maka dia beraktivitas sesuatu sama seperti yang kita lakukan. Ya lapar, dia haus, ya. Nah, yang membedakan dia kita manusia. Nah, ketika dia disalibkan adalah natur manusianya, natur tubuhnya, ilahinya tidak disalibkan. Yang mati itu natur manusianya, bukan natur ilahinya. Tetapi sekalipun natur manusianya yang mati, tapi bangkit. Nah, dalam kematiannya itu, matinya Yesus itu berbeda dengan matinya kita manusia. Kita tidak ada kodrat ilahi. Makanya kalau kita mati pada debu. Nah, sedangkan Yesus ketika dia mati 3 hari dia
dia mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh jasmaninya itu, makanya Yesus mengatakan kepada Maria ibunya, diubah menjadi tubuh kemuliaan, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Matinya kita. Kalau Yesus mati, makanya dalam pengakuan Imarus, dia turun ke dalam kerajaan maut. Ya kan, dia katakan itu kuasa tidak lagi berkuasa dalam diri kita manusia. Ya kan, Yesus mati itu, ya, aku akan mengatakan Yesus mati, dia patahkan kuasa maut. Ya, kita kalau Anda dan saya nanti mati, ya Anda dan saya mati, kita busuk lalu menjadi debu. Tapi Yesus tidak mengatakannya. Itu bedanya. Nah, jadi dalam diri Yesus itu natur dua kodrat, natur insani, natur ilahi, kodrat manusiawi, dan kodrat. Oke. Tapi sekalipun begitu sudah berbumi, tidak akan pernah pecah. Saya yakin itu. Oke, saya tanggapi ya. Yang pertama tadi Abang bilang itu adalah memiliki dua natur Tuhan. Itu dalam Filipi ya. Nah, pertanyaannya adalah Filipi itu perkataan siapa, Bang? Selalu itulah kalian mengatakan, nanti saya ambil juga Yohanes. Enggak. Itu Yohanes siapa yang nulis? Bukankah itu dalam pertanyaan klasik, bro. saya Itu ini pertanyaan klasik. Ya, ini- saya tunggu dulu. ini Nanti giliran saya saya balikan. ngomong kan. Tunggu dulu. Nanti saya Tadi balikan. kamu ngomong nggak saya potong? Gimana sih? Nanti apakah Quran itu firman Allah, SWT, atau perkataan Muhammad? Nanti jawab ya. Bang, boleh, Oke. boleh. Kamu boleh bertanya apa saja, ya kan? Ini kan Oke. giliran saya nih, ya kan? Tadi Abang ngomong, sekarang saya ngomong, oke? Oke. Jadi kita harus melihat konteks, Bang ya. Siapa yang berbicara, ya kan? Siapa yang ada dalam tokoh itu nggak bisa dilepaskan, Bang. Ya. Nggak bisa semua perkataan dalam tokoh Alkitab kamu sematkan ke Yesus, itu nggak bisa. Kamu dengar tadi jelas-jelas ada perkataan Yesus. Allah telah mengosongkan dirinya. Yesus katakan lagi. Ya. Dikatakan tidak apa deh. Ayat 8 aja. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saya tanya sekarang. Iya, siapa? Iya, itu yang berkata begitu, Jadi, Yesus atau Paulus? Itu Nah, pertanyaan Bukan saya. yang dikatakan di sini, yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus konteksnya. kan, tapi kan yang Konteksnya. mengatakan bahwa dirinya itu Kamu dirinya kan tadi mengosongkan bicara tentang diri konteks. sebagai Kamu Tuhan kan menjadi tadi manusia, bicara itu kan tentang bukan Yesus Tadi gitu loh. tentang konteks, oke? Kamu tadi bicara tentang konteks. Ya iya betul, Oke, konteks. saya ingat. Kamu harus lihat dong itu yang ngomong siapa. Oke, dalam konteks ini, siapa yang mati di kayu salib? Saya tanya sama kamu. Bang, yang saya tanya bukan siapa yang mati di kayu salib, Bang. Jangan Tapi ngelak, jangan siapa? ngelak. Saya tanya sama kamu dalam konteks ini. Teks ini, ayat ini di kayu salib. Benar, kan kalau dalam ayat itu kan Yesus yang mati. Mengatakan dia mengosongkan diri, ya kan, dari ketuhanan menjadi manusia. Itu Nah, pertanyaan saya. Ini saya jelaskan sama kamu, oke? Dia dipanggil oleh diri. Baca di Kisah Para Rasul. Paulus untuk menjadi seorang rasul ketika menuju jalan ke Damsyik. Yesus sendiri mengatakan, aku memilih engkau menjadi seorang untuk memberitakan Injil kepada orang yang non-Yahudi. Nah, ketika Musa, para nabi, Lukas, Petrus, mereka itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh Allah itu sendiri yang menuntun mereka. Saya katakan bukan hanya Paulus. Dari kitab Kejadian sampai dengan ditulis oleh manusia. Musa, Nabi juga, termasuk Mazmur itu tidak hanya tulisan Daud, tulisan Bani Korah, Bani Asaf, Salom,
dalam kitab Mazmur sampai ke kitab Wahyu, itu tulisan oleh para nabi, tokoh-tokoh yang menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dipahami oleh Roh Kudus. Nah, Oke. oke. Nah, makanya ketika Rasul Paulus menulis diilhamkan Roh Kudus, dan itulah kenyataannya. Bisa kita koreksi Yakobus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu loh. Oke, Baik, sekarang aku Pak. tanya. Oke, Baik, siap. Pak. Enggak, sekarang aku mau tanya sama kamu. Begini, Bang. Halo. Letak permasalahan utama kan ada di Paulus ya. Bagaimana Adalah kita perkataan Allah. sebentar. Di mana Allah tunggu dulu. Harus dijawab, Pak. Pak, jangan menanya terus, Pak. Saatnya dijawab. Saatnya Pak Fafi. Ya, kamu Allah Sebentar. Jangan mengelak dari pertanyaan, Pak. Harus dijawab, Pak. Sebentar. kepada Baginda. Jadi Di mana Allah SWT menyampaikan firman kepada Baginda. Yakinkan saya bahwa itu adalah firman Allah. enggak jadi Silakan jawab. memang apa namanya dalil bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan itu bukan perkataan kamu nggak Yesus ya. jawabkan saya. Boleh jawab. Nggak boleh begitu, Pak. Pak Fafi. Silakan Pak Kenisa. Iya. Pak Kenisa mungkin bisa mengarahkan, Pak. Pak Kenisa mungkin bisa mengarahkan, silakan. Begini, tadi kan benar bro, kontekstual tadi sudah memberi jawaban. Masalah Anda terima atau tidak, itulah jawabannya dia. Nah, kepada Anda silakan jawab. Ya. Gampang aja kok. Jadi komunikasinya bisa jangan hanya bertanya terus kerja kau gitu kan. Di surah mana Allah Begini loh, SWT apa yang saya tanyakan langsung ini, berfirman kepada Baginda. apa yang saya tanya konteksnya itu nggak kena begitu loh. Sudah dijawab, Itu kan Pak. nah, tadi sudah dijawab Iya memang. dan itu kena. Saya memahami persoalannya. Sekarang begini ya. Betul. Jawaban bro itu, jawaban bro kontekstual itu kan Anda. Tapi itulah, silakan jawab pertanyaan bro kontekstual. Iya, jadi kan sebenarnya permasalahannya kan Yesus mengatakan Anda mau jawab enggak? bahwa dirinya adalah Fahmi, Anda mau jawab enggak pertanyaan bro kontekstual? Itu pertanyaan dia. tapi ini belum kelar sebenarnya. Dijawab aja pertanyaannya. Gini, Ya, nanti setelah Anda menjawab, nanti dia jawab lagi. Ya, nanti saya jawab lagi. Mau jawab dulu pertanyaanku. Di surah mana, yakinkan saya bahwa memang Quran itu adalah langsung Allah katakan kepada Baginda. Surah mana? Kau minta bukti apa? Bukti sains, dalil, atau bukti historis begitu? Anda jawab dengan keimanan Anda berdasarkan itu caranya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran itu kepadamu, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa Allah Di surah mana? Di surah mana? Saya buka. Nah, Surah mana itu? sebentar. Lalu kami itu Jibril atau kamu langsung? Berarti Anda tidak hafal ya. Saya nggak hafal saya. mau tahu isinya kan harus dari surah berapa? Kan itu bisa dibuka kan? Biasanya Mau mengetahui isinya kan Saya nggak ya, semua orang tambahin, juga nggak. bisa. Ini isinya begini. Ya, Silahkan buka, mbaknya kan iya megang makanya aplikasi. biar kan kalau misalnya kamu isi Megang nggak aplikasi megang. kan. Sesungguhnya kami ini isinya begini. Sesungguhnya kamilah Anda yang kalau menurunkan di rumah Quran. Anda bisa buka Al-Quran Anda. Saya nggak ada Quran terjemah di sini. Intinya isinya begini loh. Kalian nggak perlu mempermasalahkan masalah nomor berapa ya. Yang terpenting kan isinya, iya kan?
Kalau kalian mengira Perlu, saya Pak. sebentar. Kalau kalian Kalau mengira Anda saya tidak, jangan Anda menuduh hal kalau yang kali- sama kepada kami. kalau kalian mengira Anda saya sendiri menunjukkan QS. juga Pak, isinya. Anda harus bilang Anda, Pak. Jangan kamu, Pak. Anda itu siapa? Bilang Saya kamu ke bilang orang. Anda. Bapak tahu Peduli kok. Anda nih. Anda kalau mengira saya Anda kita lihat ya di internet. Bagaimana kamu mau meyakinkan kitab sucimu? Ya saya nggak hafal, memang Kamu kamu udah- hafal. Memang kamu hafal Bible. Saya tadi kan Nggak perlu nuntut saya hafal dong. Saya yang penting saya paham isinya. itu salah. Nah, ya udah Saya tahu jawabannya. yang Anda permasalahkan ini isinya atau apa? Isinya adalah sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kami pula lah yang akan menjaganya. Isinya seperti itu. Apa artinya angka? Surah mana? Isinya begitu. Anda kan bisa buatin. Sebentar. Apa? Sebentar. Wan, sebentar. Pernyataan untuk jaga kitab-kitab sebelumnya Al-Quran. Anda jangan menipu di sini. Kamilah yang menurunkan kok. Lah itu apa? Kami yang menurunkan. Menurunkan kepada siapa? Quran itu siapa yang nerima? Siapa kalau Nabi Muhammad? Ada menurut sejarah begitu, fakta historis menerima Quran selain Nabi Muhammad. Kalau ada tunjukkan. Surah mana, bro? Aku buka gitu loh. Kalau saya buka doubling, Tunjukkan aja di surah berapa. saya buka doubling. Masa kau udah Anda kan tahu bisa gimana? nih. Anda kalau nggak percaya bisa buka di Google pencarian kata kuncinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Begitu ketik aja keluar itu surat berapa. Tadi kau bilang kalau aplikasi doubling, begitu juga dengan yang lain. Kalau membuka aplikasi doubling, maka pada saat Anda naik, Anda persiapkan. Nah, yang saya kan nggak tahu pertanyaan Anda ini kan. Saya pun nggak tahu. Paham nggak? Saya pun nggak tahu kan Kamu udah pertanyaan. punya Quran. Kamu Ya udah punya udah, Quran. kalau Apa Anda kami tahu pertanyaan kamu? kalau Anda ngeyel, saya turun sebentar, saya buka, saya naik lagi gimana? Oke. boleh Pak. Silakan. Boleh. Silakan. Kabur dalam debat. Kamu ketik aja sendiri. Tunggu. Al-Hajr. Tunggu ya. Al-Hajr. Ayat berapa? Al-Hijr ayat 9. Iya, ayat berapa? Ayat Ayat 9. 9. Nah, oke. Silakan. Minasyaitonirrajim. Nah, saya mau tanya yang Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Beda nggak dengan yang tadi omong? oke. Amin. Oke, saya tanya Amin ya. Sebentar. Coba. Saya jelaskan, kamu jangan potong. Dalam ilmu Ya, tata silakan, bahasa, silakan. dalam ilmu tata bahasa itu ada yang namanya kata ganti ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku, kamu, saya, kalian, mereka. Kalau dalam bahasa Inggris, he, she, they, dan lain-lain. Itu pun dalam kaidah bahasa Arab. Kata ganti tahu. untuk dirinya, yaitu kami. Kami dalam itu berarti banyak ya? Banyak. jangan dipotong, jangan dipotong. Kami itu kalau Ini di giliran tata bahasa. saya yang Kalau ngomong tata atau bahasa. Anda yang ngomong? Giliran siapa ngomong ini? Anda mau jawab silahkan. kita kan interaktif, oke. Iya, saya saya belum terima, oke? selesai. Saya Anda terima. Anda potong. Anda mau jawab atau saya yang jawab? Oh, Jadi Allah ada kalanya Allah mengatakan aku. Seperti Allah mengatakan akulah Tuhan. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Ada kalanya Allah menggunakan kata kami. Lalu
Apa bedanya ketika Allah menggunakan kata aku dengan kami? Allah sedang memberitakan sesuatu yang hanya melibatkan dirinya, Allah menggunakan kata aku. Jadi ketika Allah sedang Di mana? menjelaskan, Anda yang jawab atau saya yang jawab? Bukan, kamu tadi tidak Allah selain aku. Pertanyaan Anda apa? Anda mau fokus apa enggak? Bukan gini. Kalau statement baru, kalau untuk mengatakan tiada Allah selain aku, di mana dia? Tiada Tuhan selain aku. Aku adalah Allah. Saya nggak bohong tadi. Bukan. Saya jelaskan, dengarkan. Kamu bilang tadi ahli bahasa. Ketika saya dengarkan, Oke, jelaskan. Nah, Ya, saya Jadi- terima apa yang kamu bilang. Sekarang jadi Gini, bedanya tentang tata apa? bahasa. Astaga, saya belum kelar. Gini, tentang tata bahasa. Enggak, kan sudah kelar tadi kan. Saya masih Kami mau. itu kan mau ngomong tadi. Kami itu kepada Allah. Kamu Oke. nggak, Anda nggak Kan usah tadi panik kamu bilang, begitu. kami itu Saya kepada mau Allah. jawab, nggak usah panik. Saya belum Saya terima. selesai. Nah, saya terima. Saya belum Aduh. selesai. Saya kan bisa, saya terima jawaban. Loh, kok belum Gimana selesai? sih? Belum Masih selesai. panjang. Saya masih mau jawab, gimana sih? Selesaikan. Biar kalian semua Ya, selesaikan. paham. Selesaikan. Nah, jadi ketika Ya, selesaikan Allah, lah. ketika Jangan Allah, panjang. ketika Allah melibatkan dirinya, dia menggunakan kata aku. Nah, ketika Allah sesuatu yang melibatkan makhluk-makhluk suruhannya, maka dia menggunakan kata kami. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah melibatkan makhluknya, pesuruhnya, yaitu siapa? Jibril alaihi salam. Makanya Allah begitu loh. Nah, jadi dalam ayat ini jelas bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Begitu loh. Kenapa pakai Yang kata kami? aku, Karena Allah melibatkan makhluk dalam proses dunia, begitu loh, Bang. Jelas tak? Enggak, yang menyatakan diri ke Muhammad ada nggak? Kan itu bukan kitab request, Bang, ya. Jadi Abang menanyakan bukti bahwa dalam Al-Quran, Quran ini diturunkan dari Allah. Ya, jadi gini, saya tanya sama kamu. Ya, itu yang ngomong itu Allah yang bicara, disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Begitu konsepnya. berarti siapa yang ngomong sama Baginda? Astaga. Itu perkataan Allah. Malaikat Jibril hanya sebagai Aduh. penyampai. Ini loh, Allah berkata begini. Yang ngomong Anda itu jangan siapa? pura-pura bodoh begitu. Itu apa kamu langsung atau Ya, ini perkataan Allah. Malaikat Jibril Loh, jawab hanya menyampaikan aja. firman. Hanya menyampaikan firman Allah. iya, yang ngomong sama Baginda itu siapa? Anda mau giring saya bahwa Quran ini adalah ciptaan Jibril, begitu. Jibril hanya penyampai. Jibril hanya pesuruh penyampai. Allah berfirman begini. Jibril sampaikan. Anda mau giring saya ke opini bahwa Quran ini ciptaan Jibril? Hah? Nggak akan. Bukan begitu, pertanyaanmu salah. Emangnya kurang jelas penjelasan saya? Allah menyampaikan firman, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Ini bukan perkataan Jibril, Jibril hanya penyampai. Paham tak? Pura-pura bodoh apa gimana, Bang? Maaf, lihat matmu itu. Yang ngomong itu kepada Baginda siapa? Bukan, sekarang, nah justru kau yang bawa. Ya udah, dari Apakah siapa? mereka Dari siapa? Jibril Anda kan atau bertanya, Allah langsung? Quran itu dari siapa, ya kan? Kita harus lihat sumber utamanya Yang dong. ngomong itu Baginda siapa? Gitu. Nah, itu Allah yang berkata. Kata saya kan yang ngomong itu Nah, langsung. perkataan Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Kok kamu nggak paham-paham? Pura-pura nggak paham apa gimana? Kepada Baginda siapa? Jadi gini Pak, harusnya bukan kami. Ngatur sebentar. Muhammad Kok Anda kepada ngatur? manusia lain Kok Anda ngatur Al-Quran? Siapa bukan Anda? ngatur, itu kan Anda konsekuensi itu logis. siapa? Bukan Pak. Lah Ini Jibril dengarkan hanya saya. Jibril Bukan hanya saya begini-gini. penyampai. Kami kan Apa? Jibril bertanya. hanya penyampai. Kok
kok kamu ngatur kayak begitu? Jibril hanya Masalahnya penyampai. begini, Dia hanya menyampaikan apa yang Ya, Allah sebentar, oke, firmankan. Allah firmankan begitu ya, Jibril sampaikan begitu loh. Ya, surah Al-Baqarah, jika kami berfirman kepada para malaikat, nah itu Allah juga mengatakan dirinya kami. Kan dia justru berfirman kepada malaikat. Krik, krik, Iya. krik. Saya kasih waktu sampai kiamat. Kenapa? Kamu jawab. Anda lagi begitu. Katanya tadi Fokus. Allah menggunakan kata ganti kami itu jika melibatkan. Nah, Tapi nyatanya ini justru di Al-Baqarah. Allah berfirman kepada malaikat menggunakan kata kami. nah Allah kan petugasnya itu banyak, makhluknya banyak, iya kan? Ketika Allah memerintahkan pada malaikat, itu belum tentu Allah memerintahkan secara langsung. Itu kan tafsir, Pak. Tafsir Bapak. Itu tafsir Quran memang gitu kok. Dari hadis memang Hadis mana? Nah, Anda Nggak, kita melebar bicara lagi makna kan. literal. Kayak gini, Di Pak. pertanyaan Anda itu apa? Tadi Anda kan minta bukti ya kan, bahwa mana Oke, dalilnya pertanyaan bahwa saya. Quran itu dari Allah. Saya kasih, Anda melebar Oke, lagi itu udah mana? selesai. Saya mau tanya yang tadi loh. Nggak, Anda Saya mau lanjut pertanyaan tadi saya. mengatakan Kamu bikin pertanyaan penggunaan- baru. Jangan kabur. Anda ya nanti Saya tanya habisnya lagi Anda sampai besok. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa gini ya udah. Jadi Saya udah kasih kami- jawaban ya. Ya, oke. Bukti dalil bahwa Quran ini Kami dari gini. Allah. Nah sekarang giliran saya bertanya kembali. Masa Siapa yang ngomong itu? Apakah Allah langsung atau malaikat Jibril itu aja ke bagian Anda ini maksudnya apa sih Bang? Emangnya kurang jelas perkataan saya? Allah menyampaikan firman, Jibril menyampaikan, hanya kasih tahu, hanya menyampaikan perantara. Anda mau Gitu. paksa saya bahwa Tinggal jawab aja, siapa bahwa yang ngomong? Quran ini Apakah ciptaan Allah langsung Jibril atau begitu? malaikat? Anda mau giring saya bahwa Jibril yang berfirman begitu. Tonal malu dilihat jemaat Anda itu. Kurang jelas apa perkataan saya? Allah berfirman, Jibril hanya sebagai penyampai. That's it, udah cukup, udah tuh. Pura-pura nggak paham apa gimana? Diputar lagi. Jadi siapa yang berkata? Siapa? Ya elah. Pura bodoh gitu, malu dilihat jemaatmu itu. Host. Profesional dong. Saya udah jawab, sekarang saya giliran Silakan tanya yang Fahmi, tadi. buka Mana nih? Fahmi. Mute-nya buka. Fahmi buka Siapa yang ngomong mute-nya. kalau itu? Apakah Allah langsung atau pakai Jibril? Saya di mute. Mute-nya dibuka Fahmi, mute-nya. Mute bawah dibuka. Klik. Nah, Klik ya. masuk ya. Jadi mau memangnya saya kurang jelas. Al-Quran ini dari Ya, Allah. Allah menyampaikan firman. Jibril sebagai perantara menyampaikan. Kok Anda puter-puter lagi, kurang jelas apa begitu loh. Status Jibril hanya sebagai penyampai. Penyampai, that's it, cukup udah. Ngapain Anda puter-puter lagi gitu loh. Anda mau giring saya bahwa Quran ini dari Jibril begitu. Bukan. Nah, kamu kan menyimpulkan. Saya mau nanya aja. Menyimpulkan, ayatnya Siapa yang ada. Ayatnya ada kok menyimpulkan. Sekarang Gimana saya tanya, ente? Allah langsung Malaikat Jibril hanya penyampai, astaga. Bolak-balik Itu loh. lagi. Bolak-balik lagi. Malaikat Jibril hanya penyampai. iya, Ngapain? kenapa Narasi mau kamu bawa Saya akan tanya apa, lagi, Jibril? Kenapa harus malaikat Jibril yang menyampaikan? Gimana sih ente? Kenapa? Kok Anda ngatur? Kenapa? Lah, kenapa Tuhan harus mati menebus dosa? Emang nggak bisa ngampuni? Simpel kan? Nah, Anda pertanyakan perkara yang sudah Tuhan Memang tentukan. dia sudah Kapan Tuhan dalam perjanjian? itu, Nah, ya, kapan karena Tuhan dalam itu. perjanjian lama Sebab- menubuatkan bahwa dirinya akan menebus dosa? Silahkan. Coba berikan saya nubuatan dalam Allah dalam perjanjian lama bahwa dirinya akan turun menjadi manusia. Coba berikan pada saya, Bang. Sebentar Fahmi. Sebentar. Pak.
Boyo satu. Pertanyaan dia kayak orang Oke, saya kayak jawab. orang gak sekolah, Bang. Ini udah jelas Jibril ini hanya penyampai, tapi dia mau menggiring saya bahwa Jangan Quran itu begitu, dari Pak. Jibril begitu loh. Jangan begitu Pak Fahmi. Kayak anak kecil Melanggar benar begitu. perintah. Anda jangan belain dia. Pak. Saya udah Kalau jelas. ada Tapi pertanyaan ditarik-tarik lagi sama Fahmi, dia. Pak Fahmi. Nah. Dijawab saja pertanyaannya. Kalau Saya gitu, udah Pak. jawab, tapi pertanyaan dia ingin menggiring saya, dia ingin mengatakan bahwa Quran ini dari Jibril, begitu nggak kena, Bos. Bukan ada Penjelasan saya adalah Quran ini dari Sekarang Allah. berdasarkan Quran ini firman Allah, Oke, Jibril jadi hanya zaman penyampai. Udah kelar di situ, nggak usah diputer-puter lagi. Anda mau giring saya, Anda pengen saya berkata Quran ini dari Jibril, nggak pertanyaan kena, Pak Jafir. nggak kena, Bos. Terima Jangan kayak anak Mbak. kecil begitu. Itu udah jelas, anak kecil Tapi gitu. tapi Anda orang berpendidikan tidak? Yang bicara kok bicara. Anda harus adil. Bukan peserta. Kalau lihat pesertamu udah nggak jelas begitu, saya Saya udah jelaskan, juga adil, dia makanya muter-muter sampai lagi. nggak takdir. Masa saya dipaksa suruh makanya mengatakan saya berhentikan. Quran ini dari Enggak, Jibril? Gimana? Nah, udah berarti. Makanya saya berhentikan Nah, supaya udah. satu persatu ngomongnya. Itu hal yang adil. Berarti Aku sekarang mau ngomong. Nah, udah. Hargai saya. Ya udah. Bisa Ya udah lanjut. kalau Anda berpendidikan ngomong. Gitu loh. Ini yang ngomong di sini ini sarjana teolog semua, Terus kenapa? bukan orang kacangan. Tahu yang baik. Terus kenapa? Makanya tahu baik, makanya kamu diem dulu. Loh, kamu aja nyerocos mulu ke saya. Ya udah nggak Diem dulu. Sekarang saya mau serahkan ke Pak Justin. Pertanyaan Pak Justin tadi belum dijawab sama Pak Wahmi. Apa Pak Justin, ulangi lagi Pak, silakan. Enggak maksud kalau suaranya bertubrukan itu saya nyimak aja dulu, silakan lanjut dengan Mas Kapak Mister Kapak Sunat. Tetapi kalau misalnya begini, kalau lagi kasih kesempatan yang muslim itu lebih lama sedikit. Supaya ada yang timer. mendengarkan di sini Ada enggak timer. gini, kita nggak usah pakai timer. Tadi dia dengerin dulu. bertanya itu saya Kita nggak- dibatesin udah. Sekarang ini udah Yuk, berapa dengerin lama dulu. Kita nggak pertanyaan usah dia? agak ngomong aja kayak perempuan. Ini loh, kita nggak usah pakai timernya, self control pribadi. Bayangkan kita bertemu langsung sambil minum kopi Ya, ya. Bang, betul. Sampai Tadi selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, ya silahkan. jawab dengan jelas, Bang. Ya. Udah nggak usah bahas yang Saya- tadi. Saya udah Nggak jawab usah. dengan jelas. Kita bawa perasaan. Mari, misalnya anak kecil. Saya mau Boleh saya melanjutkan bertanya? pertanyaan yang Kalau- tadi sebenarnya. Jadi buat framing terus gitu. Kalau memang nggak biar ganti karena masalah. pertanyaan saya ini belum jelas ini. Jadi yang mengatakan Yesus itu 100% Anda mau bertanya manusia, apa? 100% Anda mau Tuhan. bertanya? Ya, Anda mau Terus, bertanya gitu. apa? Ayo, oke. Ya udah, Silakan. saya terakhir saya mau magriban ya. Saya mau maghrib. Kunci utama ada di Paulus nih kan. Masalah ketuhanan Yesus. Iya, Makasih ini. pertanyaannya salah itu. Ya udah saya persingkat. Jawab. Udah saya persingkat, saya persingkat. Jawab itu Yang saya persingkat ya. Di mana nubuat Yesus tentang kerasulan Paulus, silahkan. yang jelas tidak ada di Al-Qur'an, tapi di PL ada digenapi oleh Paulus. Bang, Silakan Mahriban. yang saya tanya, di mana nubuatan dari Yesus tentang Paulus, kerasulan Paulus, seseorang yang bernama Paulus, Yang silahkan. jelas Yesus tidak pernah menubuatkan nabimu. Itu pertama. Yesus langsung mengatakan dan rasul yang lain. Barnabas juga mengkonfirmasi kerasulan. Bahkan Rasul Petrus, pemimpin para rasul, bahwa Paulus adalah rasul ya. Ini bukan diutus oleh Yesus Kristus masih. Ya udah saya Waduh, tanggapi. Silakan Mas. Mahriban.
Soalnya kan ini kan ini kan nubuat ya, perkataan Yesus dalam 4 Injil, Injil Matius, Lukas, ya kan? Yesus mengutus langsung, diutus. Anda tahu dari mana kalau Paulus itu utusan Yesus, sedangkan Yesus nggak pernah bernubuat tentangnya? Anda tahu dari mana? Itu pertanyaan. Kesaksian benar. Dari kesaksian Kesaksian tulisan dia sendiri ya? Kesaksian yang merupakan tulisan dia sendiri gitu. Intinya bukan kesaksian dari langsung dari Yesus Paulus Kristus sendiri gitu ya. Yang Dari Paulus disaksikan. sendiri. Ada konsili Yesus itu, para rasul itu berdialog dan itu. Jadi itu yang Ganggal kitabiah itu, ganggal kitabiah. Jadi Nubuatan dari Yesus ya, gitu loh. Nubuatan dari Yesusnya. Seorang rasul bernama dan Yesus sendiri yang panggil. Yesus tidak pernah menubuhkan akan datang rasul, tidak. Karena dia rasul itu. Ketika Yesus memanggil para murid. Anda tahu dari mana? 12 murid. Anda Ketika tahu Yesus dari mana? Paulus itu rasul gitu loh. Itu pertanyaannya. Dan memilih Paulus untuk menjadi rasul. Itu dia sendiri. Di mana Yesus menubuatkan Yesus jadi menubuatkan Paulus jadi rasul itu di mana? Sendiri. Kisah para rasul itu kan tulisan Lukas, asisten Paulus, gimana sih? Wahyu segala macam itu dari Paulus semua itu. Ya. Masa perkataan dia sendiri dijadikan dalil? Ya. Jauh dari ini, kayaknya dalam mobil ya Pak Teolog ya? Iya, dalam mobil. Oh, Depahmi, tadi Depahmi ada orang yang buat cara kayak Depahmi, tapi kita request. Nah, Depahmi buat stand sama terhadap kita. Bang. Nah, kalau kami bilang tinggal gampang juga. Saya nggak menuntut kata-katanya seperti apa ya. Harus begini katanya. Enggak. Kata-katanya bebas. Nah, yang penting nubuatan dari Yesus sendiri bukan bahwa dia mengutus seorang rasul bernama Paulus. Kata-katanya bebas gitu loh. Kata-katanya mesti begini ngomong gitu, terus enggak. aku lagi ngomong. Bukan Ini, ya sama sabar. Aku ngomong dulu nih. Potong dulu, nanti kita potong-potongan nggak apa-apa kalau gitu ya. Potongan, bener. Lanjut. Nggak apa-apa sih kalau mau potong-potong. Lanjut. Aku tadi diem, tenang. Kamu Udah, lanjut. jadi aku jelasin Bentar kamu lagi saya jadi mau sholat. kejang-kejang gitu. Lanjut. Nah, jadi begitu Depahmi ngikutin mau kamu kan. Tetapi kalau ngelihat seluruh kesukaan, nah sampai kami buat perbuatan Jibril untuk nggak ada juga gitu kan. Nah, makanya gitu. Terus yang bagus masukkan premis dalam keimanan. Ada nggak cara kuno Bang. Udah ya, saya banget sih, nafsu banget sih. Udah, silakan, santai. Saya nggak nuntut perkataannya Yesus seperti apa. Minimal itu ada diksi bahwa dia menubuatkan seseorang bernama Paulus, begitu loh. Sedangkan dia mewanti-wanti bahwa berhati-hatilah kalian terhadap ragi dan kemunafikan orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Jadi di mana ada diksi? Kamu tahu di mana ada diksi? Di mana ada diksi, perkataannya bebas, ya kan? Saya nggak nuntut kata-katanya seperti apa, bebas. Diksi bahwa Yesus sendiri loh ya. Yesus sendiri, bukan dari kitab Wahyu. Wahyu tulisan Paulus juga ya, sama juga memberikan diksi bahwa dia akan mengutus seorang rasul bernama Paulus itu loh. Kamu jangan nunjukin keislamanmu. Wahyu itu Yohanes tulis, bukan Paulus. Kamu jangan mau buka Google sama saya. Gitu mau buka Google sama saya. Nah, coba buka, ayo. Tapi buka jangan dari surat-surat Paulus. Kamu bilang kitab Wahyu. Sekarang ya udah sekarang. Enggak, coba tunjukkan. Wahyu. Kitab Wahyu itu tulisan Yohanes. Kitab Wahyu itu.
Nah, Jedar sekarang aja. Selamat datang ke di sekarang alam kegonokan. sekarang Ya udah. pertanyaannya. Nah, berarti kan kamu Bang, aku sebentar. di kengibulan kamu. Yang saya Kamu minta, ngibul, kamu bilang, Bang, yang "Ih, saya wahyu." minta nubuat dari Yesus. Yang saya minta kurang jelas ya pertanyaan saya ya. Nubuat dari Yesus. Paham nggak pertanyaan saya? Ya, hilang. Kan Alkitab nggak harus bukan Nah, kan begitu kan beda dengan saya. nggak harus ngikutin Kalau request kalian kamu kan. mempermasalahkan kata kami, saya jelas kata kami dengan rinci ya kan ada penjelasannya. Ini bukan standar Kanda. Yang saya minta nubuatan dari Yesus, katanya bebas, yang penting ada diksi ke sana begitu loh. Itu saya nggak menggunakan standar Penjelasan Kanda beda. tentang kami yang tuh standar kan tadi kalau kami menggunakan cara Anda bilang oh bukan request lalu memakai standar Anda tahu nggak standar Anda itu apa? Ya saya tahu. Saya hanya Anda jelaskan meminta standar Anda. di Itu mana standar Anda. Paulus ini dimuatkan oleh Yesus. Itu yang saya minta. Itu bebas. Semua rasul-rasul itu ngapain kecuali itu yang kan jaraknya dekat aja lah. Itu bukan orang asalnya dari Farisi. Ya, dia orang Dia Farisi mazhab namanya itu. Farisi. Nah, orang Farisi ini beda lah. Orang Israel itu kayak Sunni. Ulama itu mazhab. Nah, perihal tentang Farisi, dia adalah Allah. Lalu yang di jalan-jalan, ya di jalan-jalan kayak jalan itu kan. Lalu dia tidak makan babi. Mereka itu dalam kalau ada kepercayaan atau agama yang seperti model Farisi ini, ya karena menunjukkan kepercayaan itu munafik. Gini ya. Tinggalkan yang itu, meninggalkan